Shalom adik-adik aku yang sayang. Selamat hari Minggu. Udah pada mandi belum? Kak Agus sih udah mandi loh. Kangen gak dengan suaranya Kak Agus? Kak Agus juga gak sendirian loh. Hari ini Kak Agus juga ditemani. Panggil yuk, siapa yang mau temenin Kak Agus? Kalian mau ditemenin tapi tidak bisa. Kalian mesti di rumah. Karena harus jaga jarak dan di rumah saja. Biar Kak Agus dan teman-teman, kakak-kakaknya semua melayani adik-adik semua. Siap memuji Tuhan? Siap mengagungkan Tuhan? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, Kak Agus juga gak mau sendirian. Kak Agus akan manggil. Pasti kangen juga kan dengan namanya Kario. Hai Kario. Hai adik-adik. Satu lagi Kak Agus juga manggil. Kanatan. Waduh. Halo adik-adik. Tapi kenapa kita tos ya? Kan nggak boleh ya adik-adik ya. Kan mesti ada social distancing, jaga jarak. Kak Agus juga punya sesuatu. Jadi adik-adik di luar tidak boleh bersalaman dengan tidak tepat. Nah, Kak Agus juga mesti kita semprot-semprot dulu supaya tidak ada penyakit atau virus corona. Nah, nih Kanatan pakai. Ayo Kario. Nah, ya kita siap memuji Tuhan sekarang ya. Masih ingat gak Kak Agus pernah ajarin lagu ada sedikit bahasa Jepangnya tuh? Ingat gak? Apa ya? Lagu apa Kario? Lagu apa ya? Ingat gak? Apa Kario? Lupa ya? Ayo. Ayo Kak Rudi, kita mainkan lagu pujian ini. Kita sama-sama gaya ya. Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Nah, masih inget nggak? Ingat kan? Ingat kalau ada kakaknya sebelah, jangan lupa pakai hormat-hormat gitu ya. Kita salaman juga ya. Tapi nggak boleh salaman sekarang. Kita begini ya. Oke, kita semangat ya. Kita bangkit berdiri. Kita sungguh-sungguh. Kalau bisa bertepuk tangan, kita bertepuk tangan. Haleluya. Ayo Kak Rudi. Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Nah, itu kan pelan-pelan. Kita cepet yuk, sama-sama. Bisa nggak? Gayanya mesti sama sama Kak Agus. Kalau sama, dapat poin. Kalau sesuatu, oke. Kita dapat yang baik. Ayo, kita cepat Kak Rudi. Ya, tepuk tangan. Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Oke. Cepat sekali ya. Agak mesti pelan-pelan lagi ya. Udah tua ya kita ya. Ya, kita boleh pelan-pelan lagi lah, pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan aja Kak Rudi. Kayaknya kakak adik-adik juga ngap-ngapan kali ya, kayak diuber-uber ya. Oke, kita pelan-pelan lagi deh ya. Dengan semangat sebelum kita akan masuk ke sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya kita bangkitin dulu semangat kita untuk memuji Tuhan ya. Dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Oke ya, udah kenyataan, sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita akan masuk, siapkan hati kita untuk mendengarkan memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Bapa, ku datang padamu. Dengan kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Tuhan masih ada di tengah-tengah kita.
datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Kita angkat tangan kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dengan lemah lembut lagi. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan masih melindungi kami dan menjagai kami. Kami bersyukur walaupun kami dapat beribadah walaupun di rumah saja. Tapi Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan selalu tersenyum dengan kami. Tuhan selalu menjagai kami dengan baik. Sehingga kami boleh kembali bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan boleh menyaksikan orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Walaupun kami di rumah Tuhan, tapi kami tahu Tuhan ada dekat dengan kami, dekat di hati kami. Kami siap memuji Tuhan, kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, serta berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini Tuhan masih pelihara kita. Siapa adik-adik sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Angkat tangan. Puji Tuhan. Wih, banyak. 1, 2. Wah, Kak Agus bisa lihat tuh. Walaupun jauh, Kak Agus bisa lihat tuh. Ada yang lagi duduk dengan firman Tuhan. Ada yang sungguh-sungguh pakai yang baju yang bagus. Sudah wangi-wangi. Ya, semuanya. Luar biasa. Ada anak-anak Tuhan semua ya. Ya, kita siapkan lagi. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ada di hati kita. Siap, firman itu boleh selalu ada di dalam kita. Sehingga kita dapat berbuah, berbuah,
berbuah dan berbuah selalu. Oke? Kita nyanyi itu ya, kita bertepuk tangan. Kalau pakai bertepuk tangan, kita bertepuk tangan. Kalau kita pakai gaya, kita pakai gaya. Kita bertepuk tangan dulu, sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kayak nggak enak kalau nggak pakai gaya, Kak Rudi. Ya, kan Nathan bisa gayanya nggak? Kalau bisa gaya nggak? Kalau nggak bisa, belajar sama adik-adik. Adik-adiknya pasti udah bisa belajar ya. Ayo kita sama-sama ini kita pakai gaya ya Kak Rudi. Pelan-pelan aja Kak Rudi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Semangat! Ya! Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi cepat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 selalu berbuah di dalam Tuhan. Dan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh menjadi berkat buat adik-adik semua. Siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anak Gia Raja Wali diberkati oleh Tuhan. Kakak Oma tahu, tadi lihat anak-anak pada pinter semua, nyanyi, berdoa, dan sekarang siap mendengar cerita. Oke, sudah siap semua? Mari kita semua berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menolong kami semua anak-anak dapat menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kini Tuhan akan memberkati kami dengan cerita firman Tuhan. Tolonglah supaya semua anak-anak dari yang kecil sampai yang besar dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami dengan berkat dari surga, di mana Tuhan sungguh-sungguh mau mengasihi kami semuanya dan menyapa kami dan mau mengatakan sesuatu yang penting bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua anak-anak katakan amin. Nah, sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Karena ceritanya kan dari Alkitab, jadi kita harus buka Alkitab kita, anak-anak. Kita siapkan sama-sama bacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 mulai dari ayat 44 sampai dengan 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Anak-anak Raja Wali, pada suatu malam ketika murid-murid sedang berada di satu ruangan, mereka semua sedang dalam ketakutan. Mereka betul-betul takut. Apalagi mereka mendengar bahwa teman-temannya, ibu-ibu, perempuan-perempuan itu mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi murid-murid yang pria-pria itu belum percaya. Sehingga mereka mengurung, mengunci di dalam rumah. Bahkan penuh ketakutan. Wah, ada yang takut memikirkan nanti kalau kita juga akan dibunuh. Orang Yahudi kalau tahu kita di sini, kita juga akan dibunuh. Dalam ketakutan mereka saling berbicara satu dengan yang lain. Tiba-tiba ada yang datang dan berkata, damai sejahtera bagimu. Atau mungkin kalau sekarang bilang shalom. Shalom guys. Halo bro, apa kabar? Wah, murid-murid masih ketakutan. Murid-murid masih dalam ketakutan, mereka masih bingung. Ini siapa? Mereka belum mengerti kalau itu Yesus. Yesus tahu kenapa kalian ragu-ragu. Kenapa murid-murid tidak percaya. Lihat ini tangan saya, ayo pegang. Coba lihat ini tangan. Lihat kaki, ini kaki saya. Ingatkah kamu bahwa aku pernah berkata kepada kamu bahwa memang Yesus akan mati, tapi nanti akan bangkit. Agar apa? Agar semua orang yang percaya, orang yang mau bertobat, dosanya diampuni. Ya, anak-anak yang nakal, yang mau bertobat, dosanya diampuni, kata Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus akan membawa kita nanti ke surga.
Tetapi harus ada yang memberitakan. Siapa yang memberitakan berita ini? Yaitu murid-murid. Murid-murid semua, termasuk anak-anak. Kamu harus jadi saksi. Nah, di tengah mereka masih bingung. Kemudian Tuhan Yesus menghilang lagi, pergi lagi. Mereka bingung, masih dalam keadaan bingung, masih bingung. Akhirnya sampai malam tertidur. Kemudian besok mereka siang-siang, agak siang begitu, Petrus bilang begini, yuk aku mau ke laut, aku mau nangkap ikan aja. Kamu mau ke tepi laut, mau ke laut, mau nangkap ikan, aku mau ikut, semua ikut, ayo rame-rame kita pergi tangkap ikan lagi. Mereka berangkatlah pergi ke tepi laut, mereka pergi lagi mancing ikan seperti biasanya. Jadi murid-murid itu belum tahu kalau Yesus yang menyatakan diri itu hidup. Mereka masih kembali lagi bekerja seperti semula. Nah, ketika sudah mulai bekerja, mereka tebarkan jala kiri kanan, tapi mereka nggak dapat ikan. Sampai mereka capek. Tiba-tiba datang lagi Tuhan Yesus menyapa mereka. Adakah makanan di sini? Wah, itu siapa? Nggak ada. Kami aja belum dapat ikan ini. Nggak ada. Hei murid-murid, ayo tebarkan jalamu di sebelah kanan. Nih sebelah kanan sini. Ayo tebarkan. Kemudian dengan setengah percaya nggak percaya, Petrus mengajak teman-teman, ayo tebarkan jala. Wah, jalannya makin berat. Wah, jalannya makin berat anak-anak. Makin berat, makin tambah banyak ikan. Wah, ayo tarik dan ikannya banyak sekali. Mereka dapat ikan. Setelah itu, ketika mereka sudah dapat ikan, mereka turun dan mereka masih melihat Yesus. Yesus mengajak mereka, ayo kita pergi bakar ikan. Kita harus sarapan, kita harus makan. Mereka masih dalam keadaan bingung. Tapi kemudian perlahan-lahan mereka mengamati ketika Yesus mulai bisa makan. Mereka mulai lihat, iya ini Yesus, ini betul-betul Yesus. Dan ketika perlahan-lahan dia mulai bercerita, kalian tahu, kalian harus ingat bahwa apa yang aku katakan kepada kalian harus digenapi. Apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur harus digenapi. Dan itu sudah digenapi. Yesus membuka pikiran mereka. Pada saat itu anak-anak, pikiran murid-murid terbuka. Mereka jadi ngerti. Mereka jadi ingat ajaran Yesus. Mereka jadi ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kitab suci yang sungguh-sungguh membuat mereka jadi mengerti bahwa memang Yesus itu akan mati, bangkit. Dia memang harus menderita. Dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang berkuasa, berita pertobatan, berita pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Mulai dari mana? Dari Yerusalem. Karena murid-murid ada di Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus mau mengingatkan, murid-murid, kamu adalah saksi. Kamu yang harus menyampaikan berita ini. Banyak orang di luar sana yang hidup dalam dosa. Dan mereka harus bertobat. Agar mereka mendapatkan pengampunan. Dan berita ini harus disampaikan. Ya, anak-anak juga di sini. Anak-anak Gia Raja Wali harus menjadi saksi. Murid-murid benar-benar merasakan getaran kuasa Tuhan. Pada saat Yesus mengajar, betul-betul mereka mengerti bahwa ini Yesus yang hidup itu. Kemudian Yesus mengajak mereka berjalan, ayo kita pergi ke Bukit Zaitun. Mereka berjalan, hati mereka sudah senang karena mereka sekarang sudah mengerti bahwa mereka berjalan dengan Tuhan Yesus, guru mereka yang agung itu. Dan Yesus membawa mereka ke satu bukit yang namanya Bukit Zaitun. Tuhan Yesus memberkatakan lagi kepada mereka untuk meneguhkan iman mereka bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem di seluruh Yudea sampai ke ujung bumi. Ya, jadi murid-murid, kamu akan kembali ke Yerusalem. Tunggu,
Jangan pergi kemana-mana, tunggu, kamu akan jadi saksi. Dan pada sementara murid-murid sedang mendengarkan, Yesus memberkati mereka. Dan mereka melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus itu terangkat. Terangkat, mereka melihat, tapi mereka sudah nggak nangis-nangis, mereka bukan lagi takut, tapi mereka senang melihat Yesus naik ke surga. Yesus mengingatkan mereka bahwa aku akan pergi, tapi nanti aku akan kembali dan membawa kamu murid-murid, membawa semua orang yang percaya, semua orang yang bertobat. Nanti aku akan bawa, karena aku pergi menyediakan tempat di surga. Aku akan kembali seperti ini untuk menjemput kamu. Dan murid-murid melihat Yesus. Hati mereka begitu bahagia. Hati mereka penuh sejahtera. Mereka senang sekali. Mereka sudah mendapatkan berita yang sangat penting. Asalkan mereka harus kembali ke Yerusalem. Jangan kemana-mana. Tunggu di satu tempat. Nah, seperti kita, jangan kemana-mana, tinggal di rumah. Menunggu apa yang Tuhan mau sampaikan. Menunggu janji Tuhan. Murid-murid nurut. Nunggu di Yerusalem, bukan di kota yang lain. Jangan pergi ke nangkap ikan lagi. Harus tunggu di kota Yerusalem. Tuhan akan menggenapi janjinya. Nah, anak-anak Gia Raja Wali, murid-murid sekarang taat. Mereka siap menjadi saksi. Dan Tuhan juga ingin anak-anak Gia Raja Wali yang manis-manis ini, ya, siapa nih yang manis-manis? Ada Dallas, ada Orlan, ada siapa lagi? Ada siapa nih di sini? Ada Gio, ada siapa lagi ya? Siapa tuh? Ada Jethro, oh ada Jasper. Wah, semua anak-anak Tuhan Yesus tahu namanya satu-satu. Kakak Oma bisa lupa ya. Semua mau jadi saksi di hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengajarkan murid-murid, mengingatkan murid-murid adalah saksi. Anak-anak juga adalah saksi. Maka lihat di dalam gambar, aku mau bersaksi. Kalau di sekolah minggu, siapa yang mau bersaksi? Semua tidak takut. Bersaksi tentang apa? Tentang Yesus yang mengampuni dosa. Anak-anak yang nakal harus bertobat, tidak nakal lagi. Anak-anak yang suka melawan orang tua, tidak lagi. Oh, apalagi sekarang banyak di rumah kumpul sama mama, papa. Anak-anak harus membuat mama, papa senang melihat anak-anak yang sungguh-sungguh nurut, ya, manis karena sudah percaya sama Tuhan Yesus, dosanya sudah diampuni. Anak-anak mau jadi saksi melalui kehidupannya tiap-tiap hari karena Yesus sungguh-sungguh menyertai kita dan Dia sudah berjanji bahwa kita tidak sendiri. Tuhan memberi kita Roh Kudus-Nya untuk menolong kita supaya kita selalu ingat, ya, ingat akan firman Tuhan, ingat akan janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun pergi. Termasuk kita di rumah sedang main, sedang di kamar, sedang melakukan apa saja. Tuhan menyertai kita dan Roh Kudus-Nya yang ada di dalam hati kita menjaga kita anak-anak. Supaya anak-anak gak sembarangan buka-buka YouTube. Kemudian tergoda untuk melihat hal-hal yang gak berguna. Tuhan Roh Kudus akan ingatkan anak-anak Raja Wali jangan ya. Nah itu. Karena Tuhan mau jadikan kita saksi supaya ketika kita ketemu teman-teman kita bisa bercerita tentang Yesus yang hidup, tentang Yesus yang berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita asalkan sungguh-sungguh bertobat, jangan nakal lagi, sudah makin manis. Tapi Kakak Oma memang lihat anak-anak Gia Raja Wali itu manis-manis. Coba lihat tuh di mana kalau ikut kebaktian online kan pada manis-manis semua tuh. Wah, pada perhatian, pada doa, diajak doa-doa, pada dengar cerita baik-baik. Wah, hebat sekali. Sungguh anak-anak Gia Raja Wali, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Tapi tentu saja bukan cuma ketika ikut kebaktian online manis-manis. Terlebih lagi tiap-tiap hari. Kita jangan sampai menyakiti hati mama, hati papa. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang gak baik. Ya, kita sebagai saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, kita dapat menjadi saksi melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan.
Apa yang kita kerjakan ketika anak-anak rajin belajar, anak-anak manis lalu nurut sama mama papa juga bangga. Sungguh anak-anak Gia Raja Wali itu manis diberkati oleh Tuhan. Dan anak-anak makin besar, Tuhan Yesus perlengkapi kita melalui firman Tuhan yang kita makin mengerti, yang makin kita paham, kita mengikuti. Bahkan anak-anak juga sudah bisa membaca Alkitab dengan rajin. Sehingga anak-anak mengerti kalau mau jadi murid Kristus, mau jadi saksi Kristus itu harus seperti apa. Mulai dari omongannya, ya tidak kasar, tidak sembarangan, omongnya manis, kepatuhannya kepada orang tua, juga kepada teman, rajin belajar, tertib, ya, menjaga waktunya. Kalau mau nonton ya boleh, nonton YouTube, main game sebentar boleh, tapi ada jamnya. Nah, di situ anak-anak sudah mulai terlatih menjadi saksi. Kalau ketemu teman sering bercerita tentang Yesus, nggak apa-apa. Anak-anak malah bisa dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Karena anak-anak bisa bercerita, oh saya punya Tuhan Yesus yang berkuasa mengampuni saya. Bahkan Tuhan Yesus yang saya sedang tunggu-tunggu nanti akan datang kedua kali menjemput saya. Oh kemana? Kita akan dibawa ke surga anak-anak. Maka anak-anak Tuhan Yesus itu gak perlu takut. Selama kita masih dalam dunia ini, kita jadi saksi sambil menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia akan menjemput kita dan dia membawa kita ke tempat yang sudah dia siapkan, yaitu surga yang mulia. Tapi sekarang anak-anak masih ada dalam dunia, masih ada di bumi Indonesia, masih ada di kota Jakarta. Karena Tuhan mau pakai kita menjadi saksi. Dan tepat hari ini kita merayakan Pentakosta. Kita sedang menantikan janji Tuhan bahwa dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada semua kita orang-orang percaya. Roh Kudus itu yang akan menolong anak-anak, memampukan anak-anak, membuat anak-anak menjadi anak-anak yang berani bersaksi. Anak-anak Gia Raja Wali siap menjadi saksi? Mari kita berdoa, kita mulai melatih diri dari kecil menjadi anak-anak yang taat patuh terhadap firman Tuhan. Berminta sama Tuhan, Tuhan saya juga mau jadi saksi. Karena Tuhan Yesus bilang, siapa yang bisa menyampaikan berita tentang pengampunan? Ya kamu, murid-murid. Kalau pada waktu itu murid-murid di Yerusalem, Yudea. Sekarang anak-anak di Jakarta, di Duren Sawit, di Sunter, di mana lagi, di mana-mana. Jadilah saksi. Semoga teman-teman di sekitar kita, orang-orang tetangga kita selalu tahu, wah anak itu manis, itu anak Tuhan Yesus, itu anak sekolah minggu Gia Raja Wali. Dia selalu hormat, dia selalu sopan, dia anak yang selalu menghormati orang tua. Sehingga wah tahu beda, anak-anak yang jadi saksi Kristus itu beda. Kiranya Tuhan Yesus memakai anak-anak Sekolah Minggu Gia Raja Wali menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan memberkati di mana anak-anak berada, di rumah, nanti kalau sudah masuk sekolah lagi, nanti sudah ketemu teman-teman lagi. Tuhan ingin memakai anak-anak untuk menjadi saksi. Ingat, jangan lupa Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, dia juga yang akan datang kembali menjemput kita. Anak-anak yang sudah percaya kepada Yesus, yang menjadi saksi Tuhan, akan dibawa oleh Tuhan Yesus naik ke surga, ke tempat yang sudah disiapkan. Tapi sekarang kita sedang ada di dalam dunia. Tuhan mau pakai anak-anak. Sekarang semua anak-anak tundukkan kepala. Kita semua akan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Anak-anak di rumah membuka hati. Tuhan mau pakai anak-anak menjadi saksi. Sekarang anak-anak di rumah coba saat mau berdoa ingat-ingat selama seminggu ini anak-anak masih nakal nggak di rumah? Masih bikin orang tua jadi marah, masih malas mengerjakan tugas, tidak mau nurut, lebih suka bermain terus. Mari anak-anak, Tuhan Yesus berkata, kita harus bertobat untuk hal-hal yang buruk. Kita harus bertobat. Tuhan mau mengampuni kita. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saksi. Mari anak-anak semua, dari yang kecil sampai yang besar,
kita semua akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat percaya Tuhan begitu mengasihi anak-anak kami. Engkau lihat mereka yang sudah belajar dari kecil datang ke sekolah minggu. Mungkin mereka masih sulit mengerti firman Tuhan, tetapi perlahan-lahan Engkau membuat mereka mengerti. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Ketika mereka telah terbiasa dalam beberapa minggu ini mengikuti kebaktian online, Tuhan telah membuat mereka manis, rajin mengikutinya dengan baik. Kami berdoa supaya firman Tuhan dapat mereka mengerti. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa membuka pikiran mereka supaya dari kecil mereka selalu ingat akan firman Tuhan. Ya Tuhan, pakailah anak-anak kami. Engkau mau jadikan mereka saksi sejak mereka kecil. Sejak mereka kecil namun mereka mau hidup manis. Mereka menghormati orang tua mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak yang rajin belajar dan bertanggung jawab. Mereka juga selalu mau berbicara hal-hal yang baik. Mereka juga dapat mengatur waktu mereka, kapan mereka belajar, kapan mereka bermain, kapan mereka harus istirahat. Tolonglah anak-anak kami, mereka selalu ada dalam penjagaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tangan-Mu terulur memberkati anak-anak kami. Seperti Tuhan memberkati murid-murid, demikian juga Tuhan memberkati anak-anak kami. Dan jadikanlah mereka saksi-Mu di rumah mereka dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua anak-anak yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.